Hello nakama. Oke, gue akan lanjut bahas tentang Nageki no Borei. Yang gue bahas ini berdasarkan dari manga ya, jadi akan lebih detail lagi dibandingkan dengan animenya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, gue harap bisa kalian subscribe channel gue ini ya dan di like juga. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Sepertinya asli pemburu level 7, Arnold Hale. Ucap Eva. Dia tampaknya adalah seorang pemburu yang dipromosikan setelah menaklukkan naga petir. Levelnya disertifikasi oleh Asosiasi Penjelajah Negara Kabut Nebranubes. Ucap Eva. Karena cabangnya kecil jadi kemungkinan ada sedikit bias di sana. Benar-benar asli ya. Gawat nih. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar lupa bahwa Guard sudah memberikanku peringatan. Lihat aku ini. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang tidak aku minati. Ucap Cry. Peringatan ya? Ini level 7 loh. Ucap Eva. Naga petir itu sangat kuat loh. Jika dia berhasil mengalahkannya dan mendapat 2 nama, maka dia tidaklah lemah. Ucap Cry. Apakah kau pernah bertarung melawan naga petir sebelumnya? Tanya Eva. Apa yang bisa aku katakan adalah, ya. Aku rasa satu-satunya hal yang bisa aku katakan adalah rasanya sangat enak jika dibuat menjadi teriyaki, dan dipanggang dengan saus manis dan pedas. Jawab Cry. Begitu ya? Ucap Eva. Entah kenapa rasanya aku agak lapar. Aku ingin memakannya lagi setelah sekian lama. Ucap Cry. Sepertinya tidak ada satupun kedai di ibu kota kekaisaran yang menyajikan daging naga petir. Sedari awal ini adalah bahan yang langka dan mahal dan aku belum pernah mendengarnya digunakan sebagai makanan. Ucap Eva. Aku tahu kok, jadi alangkah baiknya jika ada seseorang yang bisa memburunya. Ucap Cry. Sekarang apa yang seharusnya kulakukan? Bahkan jika sudah dipastikan, aku akan mengajukan pengaduan terhadap Guard. Perkelahian antar pemburu biasanya akan diabaikan kecuali ada alasan yang kuat. Jika bisa diselesaikan dengan dogeza, aku akan melakukan dogeza sebanyak apapun itu. Untuk saat ini, aku akan meminta Guard untuk menjadi perantaraku. Aku rasa hanya itu yang bisa aku lakukan. Gumam Cry. Gara-gara Eva mulai membicarakan teriyaki, aku jadi lapar dan tidak bisa berpikir jernih. Aku tidak melakukannya loh. Ucap Eva. Tapi ya, aku rasa jika aku berbicara dengan Guard tentang hal ini, segalanya akan berjalan baik. Ucap Cry. Aku akan menghubungi dari pihakku. Ucap Eva. Yos, makan teriyaki ah. Ucap Cry. Teriyaki? Apakah itu daging naga petir? Tanya Eva. Mari kita tinggalkan itu untuk lain waktu. Daging naga petir memang enak, tapi daging ayam juga tidak buruk. Ucap Cry. Sialan wanita itu. Aku lengah dan dia menindaklanjutinya dengan serangan mendadak. Aku tidak bisa memaafkannya. 1 lawan 1 jika dia bertarung secara adil, Arnold tidak akan kalah. Entah siapa dia. Kita akan menyelesaikannya secara pribadi. Ucap Arnold. Ini adalah sebuah kesempatan. Wanita itu, dia mungkin seorang pemburu terkenal di ibu kota kekaisaran ini. Jika aku bertarung dengannya secara adil dan berhasil mengalahkannya, itu akan meningkatkan reputasiku. Ini akan berguna untuk mengembalikan intuisiku. Ucap Arnold. Jadi begitu. Kali dipikir-pikir lagi, dalam hal ini kita mungkin beruntung. Saya sudah menunggu Anda. Itu adalah bencana bukan Arnold? Ucap Chloe. Apa maksudmu? Tanya Arnold. Kami menerima kontak dari Bart. Terkait dengan luka. Sepertinya bukan masalah besar. Kami memahami situasinya. Kami menerima keluhan dari konter kami. Memang wanita itu memiliki sifat yang agak kasar. Ucap Chloe. Itu konyol. Keluhan katamu? Ucap Arnold.
Bukankah Anda datang ke sini untuk mengajukan keluhan tentang kejadian yang membuat Anda pingsan? Tanya Chloe. Hei Nona. Sudah cukup mengolok-ngoloknya. Arnold memang toleran, tapi ada batasnya juga. Nona sepertinya pernah mendalami seni bela diri sebelumnya. Tapi tidak mungkin kau bisa mengalahkan level 7. Enggak kok. Saya hanya seorang karyawan. Ucap Chloe. Dan saya juga tidak mengolok-olok Anda. Saya minta maaf jika itu yang Anda rasakan. Tetapi sebenarnya, orang yang bentrok dengan Arnold dan lainnya adalah pelaku berulang. Dia adalah pemburu terkenal di ibu kota Kekaisaran II. Dia adalah orang yang sering dikeluhkan. Ucap Chloe. Aku datang untuk menanyakan namanya. Ucap Arnold. Kecepatan yang bahkan tidak meninggalkan bayangan atau Zwilis Smart. Ucap Gar. Itulah nama dari orang itu. Kau adalah pemburu level 7 yang berasal dari Nebranubes kan? Tanya Gar. Aku mendengar rumor bahwa dia adalah mantan pemburu terkemuka. Tapi dia kuat. Meskipun dia seharusnya sudah lama pensiun, tapi kekuatan ini. Gumam Arnold. Jadi Anda adalah kepala cabang? Saya Arnold Hale, pemburu level 7. Saya akan berada dalam pengawasan Anda untuk sementara waktu. Ucap Arnold. Kau datang dari tempat yang jauh. Kau telah menaklukkan naga petir kan? Pemburu berlevel tinggi sangat kami sambut dengan baik. Ucap Gar. Namun, hanya untuk mereka yang tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Oh jangan salah paham, ada banyak orang yang bermasalah di ibu kota Kekaisaran. Ini bukan tentang kau. Orang yang bermasalah? Tanya Arnold. Oh iya. Aku sudah memperingatkan mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang menghajar kalian di bar. Maaf ya kalian pasti kaget kan? Liz berada di level 6 tapi dia orang gila yang bahkan menyerangku, seorang kepala cabang. Korbannya ada banyak. Maaf ya, sebenarnya pemiliknya, aku telah memberitahu bahwa Heavy Thunder Strike baru saja tiba, tapi tampaknya dia. Gimana bilangnya ya? Dia sepertinya lupa. Ucap Gar. Apa katamu? Ucap Arnold. Itu apa ya? Dia sejak awal memang agak sedikit pelupa, tapi sepertinya dia tidak dapat mengingat hal-hal yang tidak menarik baginya. Jadi sepertinya kalian juga membuat keributan kan? Kali ini kita selesaikan dengan kedua pihak bersalah dalam pertengkaran jadi maafkan saja. Ucap Gar. Tidak tertarik dengan pemburu level 7 kau bilang. Gumam Arnold. Iya aku baru saja menerima permintaan maaf dari pemiliknya. Tolong dengarkan. Dia bilang Liz terlalu bersemangat saat mendengar tentang level 7. Liz tidak akan menyerang lagi, tolong maafkan dia. Itulah yang dia katanya. Ucap Gar. Ya kau bisa mempercayainya. Dia bukan tipe orang yang akan membiarkan penindasan terhadap orang lemah. Seharusnya dia tidak akan melakukan apa-apa jika kau bersikap baik. Ucap Gar. Tahanlah. Kemarahan bukanlah sesuatu yang seharusnya dilepaskan dengan sembarangan. Gumam Arnold. Oh iya. Sepertinya pemiliknya Infinity Variety memiliki permintaan yang ingin dia tanyakan pada kalian. Dia adalah salah satu dari 5 pemburu teratas di ibu kota Kekaisaran. Tidak ada salahnya membangun relasi dengannya. Ucap Gar. Permintaan kau bilang? Ucap Arnold. Dia bilang aku ingin kalian membawakanku naga petir. Ku dengar kalian mengalahkan naga petir. Sudah lama sekali aku tidak memakannya. Ucap Gar. Kepala cabang, apa tidak apa-apa kau mengatakan hal seperti itu? Tanya Chloe. Apa yang kau bicarakan? Aku hanya menyampaikan pesan dari Eva. Kau tidak perlu khawatir. Jawab Gar. Jika dia tidak bermaksud untuk memulai konflik, tidak masuk akal bagi seorang pemburu level tinggi yang memiliki harga diri tinggi. Untuk meminta maaf kepada lawan dengan berkata maaf telah membuatmu terluka dalam pertarungan. Ucap Gar. Itu memang bean sih. Ucap Chloe. Menjinakkan para pemburu yang bersemangat adalah tugas yang biasanya diharaukan dari sesama pemburu. Itu bukan tindakan yang pantas mendapatkan banyak pujian, tapi aku tentu saja bersyukur karenanya. Cray pun mungkin melakukan itu secara sukarela, jadi mari kita bantu dia bekerja sama. Ucap Gar.
Selamat datang Krai. Ucap si Tri. Lagi sibuk? Tanya Krai. Enggak kok. Aku baru saja membuat ramuan untuk dijual jadi tidak apa-apa karena persiapannya sudah selesai. Ucap si Tri. Maaf Thalia, bisakah kau mengisi ramuan ke dalam botol dan memasukkannya ke dalam kotak kayu? Baik. Ucap Thalia. Akhir-akhir ini aku menerima konsultasi dari semua orang yang telah mengisi ulang kekuatan magis relik milik Krai. Mereka bilang mereka ingin mencoba ujian sendiri saat ada waktu luang, jadi mereka memintaku untuk mengakomodasikan ramuan untuk mereka. Ucap si Tri. Serius? Hal macam itu bukanlah pelatihan atau semacamnya. Tidak hanya akan menimbulkan trauma, tetapi mereka bahkan akan mencoba meminumnya sendiri. Apakah mereka masokis? Gumam Krai. Tentu saja aku akan meminta mereka membayar materialnya tapi ini luar biasa. Ini seperti menjadi manifestasi dari semangat yang disampaikan oleh Krai bukan? Ucap si Tri. Aku juga merasa senang telah memberikan mereka dorongan. Ya yaitu benar. Ucap Krai. Padahal lebih terlihat seperti sebuah provokasi daripada dorongan. Jadi aku pikir aku akan meningkatkan ramuannya sedikit. Seorang pemburu yang telak menyerap material mana dalam jumlah besar bersedia menjadi subjek ujian. Ini adalah kesempatan langka. Sampel dari percobaan pada manusia sejauh ini tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Ucap si Tri. Ya, yaitu benar. Akan menjadi revolusioner jika kita bisa membangun sarana untuk mengembangkan kekuatan magis dengan cepat dengan mengamati kemajuan setiap orang yang bekerja sama dengan kita. Lucia terlalu kuat, jadi itu tidak berguna sebagai referensi. Jika kita bisa mendemonstrasikan hal ini dengan penyihir yang kurang berbakat, bentuk pelatihan penyihir akan berubah. Hal ini akan membawa dampak yang besar. Ucap si Tri. Bahkan jika kita menawarkan ramuan kepada semua orang dengan harga mahal, akan ada banyak manfaatnya. Bagaimana menurutmu Krai? Lakukan secukupnya saja ya. Ucap Krai. Lalu berpikir untuk memberikan ramuan yang sama yang digunakan Lucia saat ini. Tapi itu agak terlalu sulit bagi mereka. Biayanya terlalu mahal, dan berdampak negatif pada kondisi mental. Si Tri, aku datang ke sini untuk mengembalikan uang. Ucap Krai. Tidak apa-apa sekarang sudah terlambat jadi aku akan meminjamkannya padamu. Ucap si Tri. Aku meminjam begitu banyak sehingga aku bahkan tidak ingat berapa banyak yang aku pinjam. Aku harap aku bisa melunasinya suatu hari. Jika aku tidak mengembalikannya sedikit demi sedikit, aku tidak akan bisa mengembalikannya. Ucap Krai. Sekalipun aku mendapat kembali satu ati 2 juta itu seperti tetesan air dalam ember. Pada saat itu, aku akan memintamu membayarnya kembali dengan tubuhmu. Ucap si Tri. Aku merasa seperti dimanjakan. Ucap Krai. Aku akan banyak memanjakanmu. Sebagai gantinya ketika saatnya tiba izinkan aku membuatmu memanjakanku. Oke. Ucap si Tri. Oke, sampai di sini dulu. Lanjut ke chapter selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir.